Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Bu Cayo Vlog. Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga tentunya diberi kelancaran, kemudahan, dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul ya. Amin. Masya Allah tabarakallah, hari ini saya kedatangan 3 paket. Paket pertama yang saya buka dulu, kardigan atau outer. Kebetulan saya belinya ini pas promo Shopee 12-12, jadi banyak promonya. Salah satunya gratis ongkir. Dan ini yang saya tunggu-tunggu, paket yang kedua saya buka ya. Saya ini membeli wajan ya teman-teman. Wajan penggorengan kuali cekung, bahan aluminium merek Super, tebal, anti karat, kuali untuk menggoreng. Semua paketan ini link produknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa cek di situ. Kebetulan untuk kebutuhan jualan saya, jadi saya memang mencari wajan seperti ini. Diameter untuk wajan ini adalah 32,5 cm dan masih banyak lagi untuk diameter wajannya. Lanjut saya unboxing untuk paketan yang ketiga. Lagi-lagi karena kebutuhan jualan, karena stok lunchbox papercraft saya itu sudah menipis, jadi belanja di Shopee ya, mumpung ada promo juga. Untuk papercraft ini saya belinya ukuran M ya, sesuai dengan kebutuhan jualan saya, pisang keju. Jadi saya pakai kemasan ini untuk jualan lebih praktis aja ya, karena tanpa dialasi dengan kertas minyak lagi, jadinya lebih praktis dan efisien. Nah, untuk link produknya lunchbox papercraft coklat seperti ini sudah saya siapkan juga di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa cek di situ. Jadi percaya nggak percaya ya teman-teman, jadi semenjak saya ganti untuk kemasan jualan saya ini pakai lunchbox papercraft ini, saya itu lumayan ya orderannya semakin meningkat. Tapi kembali lagi, rezeki itu sudah diatur sama Allah ya. Jadi tugas kita itu hanya fokus ikhtiar, dan selanjutnya itu dan selebihnya itu kita pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ketiga paketan ini sudah saya unboxing semuanya ya teman-teman. Di sini itu saya kebetulan kedatangan 3 paket, yaitu yang pertama wajan, kemudian yang kedua lunchbox, dan ketiga itu kardigan ya. Karena wajan ini baru saya beli, jadi saya juga berbagi tips ya cara memakai wajan yang baru dibeli. Jadi pertama-tama saya buka dulu untuk label yang menempel di wajan ini ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, saya suka banget ya dengan model wajan seperti ini, cekung sesuai dengan keinginan saya. Kemudian lanjut di sini wajannya letakkan di kompor ya. Nah, kemudian kita kasih air. Nah, ini airnya air bersih ya teman-teman. Kita masukkan air ke wajan secukupnya. Nah, kemudian kita nyalakan apinya ya. Nah, di sini itu kita menunggu sampai mendidih airnya ya teman-teman. Kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Dan ini airnya sudah mendidih dan terlihat ada uapnya. Nah, kemudian kita matikan kompornya, kemudian kita buang airnya ya teman-teman. Dan setelah itu lap wajannya sampai bersih ya. Nah, kemudian kita letakkan lagi ke kompor. Nah, kemudian kita tuangkan minyak ya. Di sini saya memakai minyak bersih. Nah, kemudian kita ratakan sampai ke permukaan ya teman-teman. Tujuannya kenapa kita melakukan seperti ini? Karena untuk menghilangkan zat-zat kimia yang menempel di wajan tersebut ya. Setelah diolesi minyak sampai merata di permukaan wajan, kemudian kita nyalakan api kompornya. Nah, kemudian ini sambil saya ratakan juga minyaknya ya teman-teman, agar hasilnya tuh lebih maksimal. Kira-kira 15 menit. Nah, kemudian setelah itu saya matikan kompornya ya. Kemudian minyaknya saya pindahin ke wadah minyak. Dan ini saya lagi lap-lap wajannya agar tidak ada yang tertinggal airnya ya teman-teman. Jadi di sini itu pastikan harus bersih dan tidak ada airnya sama sekali. Nah, ini sudah bersih seperti ini, sudah cering seperti ini. Kemudian siap digunakan ya teman-teman untuk wajannya. Kebetulan hari ini ada request dari Pak suami dan anak-anak untuk memasak ayam kari ya. Dan di sini saya tuangkan minyak, kemudian saya nyalakan apinya. Nah, ini saya tuangkan, saya masukkan bumbu
bumbu praktisnya ya teman-teman. Saya di sini itu kebetulan memakai bumbu mahmuda, saya pakai 2 saset ya. Sambil menumis, saya sambil menyapa juga ya teman-teman. Ada di area mana aja nih teman-teman yang sudah mampir di channel saya? Yuk boleh tulis di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang sudah tulis di kolom komentar, saya ucapkan terima kasih. Semoga berkah barokah, amin. Tak lupa saya masukkan juga untuk daun salam dan daun jeruk. Dan saya kasih airnya ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dan secukupnya. Nah kemudian tak lupa saya juga masukkan untuk serehnya ya, untuk menambah aroma sedap. Yummy teman-teman, ini sudah mengeluarkan aroma sedap ya. Memang menjadi ibu rumah tangga itu seru banget ya teman-teman, dengan segala aktivitasnya setiap hari. Bangun pagi, kemudian kita itu mengerjakan pekerjaan rumah ya teman-teman. Belum untuk kita itu masak, belanja, kemudian jemput. Dan saya kebetulan juga jualan. Tapi apapun itu keadaannya, kita itu harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Masih diberi kesehatan dan keselamatan seperti ini aja sudah alhamdulillah bersyukur banget ya. Tentunya kita bisa melakukan semua aktivitas yang kita suka ya teman-teman, termasuk kita membuat konten. Bener apa bener nih? Lanjut ke videonya. Nah ini setelah saya masukkan ayamnya. Tadi itu ayamnya sudah saya cuci bersih. Nah kemudian saya masukkan ke dalam wajan. Kemudian saya aduk-aduk sampai merata dengan bumbunya ya. Sambil menunggu bumbunya itu meresap sampai menyusut gitu ya teman-teman untuk kari ayamnya. Nah ini saya sekalian bersih-bersih dapur ya. Nah ini setelah kita masak, nah itu dapurnya kan biasanya berantakan ya teman-teman. Jadi ini saya bersihkan agar terlihat rapi dan bersih. Di sini itu ada minyak. Nah minyaknya itu saya saring dulu ya teman-teman agar bersih. Nah kemudian ini lanjut saya bersih-bersih untuk sinknya ya teman-teman. Di sini itu dapur saya itu ini ya teman-teman, masih terlihat sempit ya. Nah insya Allah doain aja ya teman-teman, kalau misal ada rezeki nanti saya bisa renov, bisa perluas dapur saya ya. Untuk kebutuhan jualan juga. Jadi jualan saya ini sementara masih memakai dapur ya teman-teman. Jadi untuk memperlincah jualan saya ini harusnya dapurnya diperluas. Tapi lagi-lagi bersyukur banget ya teman-teman ya atas rezeki yang sudah diberi sama Allah SWT. Lanjut ke videonya. Nah ini saya sambil mengaduk-ngaduk sebentar ya untuk kari ayamnya ini ya teman-teman. Nah kemudian saya kasih garam secukupnya. Kemudian jangan lupa masukkan gula juga secukupnya ya teman-teman. Dan ini saya juga memakai gula merah ya untuk mempersedap ini ya teman-teman kari ayamnya ya. Saya suka banget ya kalau ditambahin gula merah itu, karena jualan saya itu ada bahan jualannya bubuk gula merah, jadi saya memakai bubuk gula merah ya. Dan ini saya membuat kari ayamnya ini tanpa santan ya teman-teman. Jadi ini sudah gurih banget ya, karena sudah ada ininya bubuk gula merahnya itu ya. Ditambah lagi saya tadi itu pakai bumbu mahmuda kari ayam 2 saset. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Nah ini sudah agak menyusut untuk kari ayamnya. Nah kemudian saya pindahin ke dalam wadah seperti ini ya untuk kari ayamnya. Dan ini saya tak lupa, saya juga buat sambal ya, sambal terasi di sini sesuai dengan request Pak suami dan anak-anak. Jadi kalau tanpa sambal itu di tempat saya itu nggak enak ya rasanya ya teman-teman. Jadi untuk memperlengkap ini saya tambahin, saya buatin sambal terasinya. Yummy. Tadi pas saya tes rasa itu rasanya sudah mantul ya teman-teman ya. Nah tadi suami saya juga sempet untuk saya suruh untuk tes rasa. Nah katanya itu mantul teman-teman ya. Alhamdulillah banget ya. Kalau masak gini terus dipuji terus sama suami itu tambah semangat ya teman-teman ya untuk memasaknya. Kalau Pak suami teman-teman gimana? Kalau teman-teman memasak mujinya gimana? Boleh yuk tulis di kolom komentar. Saya penasaran banget ini dengan komentar Pak suami teman-teman semuanya ya. Dan ini tara masakan saya, kare ayam dan sambal terasinya sudah matang.
Yuk, monggo teman-teman semuanya, monggo mampir yuk, incipin di sini yuk. Oh ya, buat teman-teman semuanya yang sudah bantu support saya dengan subscribe, like, dan sharing komen, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas Allah berkali-kali lipat ya. Amin. Karena Pak suami sudah nggak sabar pengen sarapan, dari tadi itu cuman ngeliatin saya buat konten ya. Jadi ini saya ambilkan nasi sama kari ayamnya ya. Dan tak lupa juga untuk sambal terasinya. Yummy, sangat menggugah selera ini. Karena Pak suami itu pada dasarnya itu kalau ada masakan yang kurang berkenan gitu ya, itu selalu komentar ya teman-teman. Nah ini katanya itu rasanya mantul, mantap betul gitu rasanya. Dan ini porsi untuk sarapan Pak suami saya ya teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Dan lanjut, nah ini saya kebetulan juga tadi itu belum sarapan, saya masih rempong ya dengan segala aktivitas termasuk untuk membuat konten ya. Jadi saya belum sarapan. Nah ini saya juga sarapan sekalian ya teman-teman. Nah tak lupa juga saya kasih sambal terasinya ya. Yummy. Dan untuk anak-anak saya sudah saya panggil untuk ambil sarapannya juga. Jadi karena anak-anak saya itu sudah cukup umur, jadi ya saya biasakan untuk mandiri ya, termasuk ambil sarapan sendiri. Dan kalau bisa sih cuci piring juga dibantu ya teman-teman. Dan kadang-kadang juga gitu saya suruh untuk menyapu dan mengepel dan membersihkan kamarnya masing-masing. Dan kemudian tiba-tiba ada orderan GoFood di HP saya. Nah kemudian segera saya buka untuk orderannya. Setelah itu saya segera pergi ke dapur untuk proses orderannya. Seperti biasa, jadi kalau terima orderan online seperti ini, kita itu harus maksimal untuk gercep proses orderannya ya. Kasihan kalau drivernya itu menunggu lama kalau sudah tiba di tempat kita. Jadi kita sebagai penjual online juga bisa mengerti ya teman-teman dengan kondisi lapangan. Dan jangan lupa kalau sudah selesai proses orderannya, segera kasihkan ke driver untuk segera dikasihkan ke pelanggan kita. Karena untuk camilan pisang keju itu lebih nikmat kalau dimakan pas hangat-hangat kuku ya. Tak terasa sudah di penghujung video, maka saya akhiri dulu. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. See you next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.